Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Suci Ramadhani dengan NIM 2511104336167 dari Prodi Psikologi S1 kelas Bahasa Indonesia MKDU L1. Jadi di sini saya akan membahas atau memaparkan ulang materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dengan bahasa yang mungkin saya pahami. Pertama, kita akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi beberapa abad yang lalu di daratan Asia banyak sekali orang tinggal, tetapi hanya menggunakan satu bahasa saja. Bahasa itu bernama Austronesia. Seiring berjalannya waktu, mereka berpindah ke selatan, sehingga mereka berpisah dan tinggal di tempat yang berbeda-beda. Maka itu bahasanya juga ikut berubah. Jadi bahasa itu bisa berubah karena orangnya berpindah ke suatu daerah dan hidup di daerah tersebut. Lanjut ke pembahasan kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Dulu sebelum ada bahasa Indonesia, orang-orang itu gunakan bahasa Melayu. Kenapa? Kenapa bahasa Melayu yang dipakai? Karena bahasa Melayu itu lebih mudah dipelajari dan juga lebih mudah dimengerti. Juga tidak ada tingkatan seperti bahasa halus, bahasa kasar seperti bahasa Jawa. Jadi semua orang bisa menggunakannya dengan mudah. Lalu sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa itu digunakan untuk berdagang, belajar, dan juga sebagai bahasa alat komunikasi untuk berbicara atau berkomunikasi antar daerah. Nah, bahasa Melayu itu juga disebut sebagai bahasa lingua franca atau bahasa penghubung daerah. Nah, juga saat penjajahan Belanda dulu, bahasa Melayu itu udah digunakan di sekolah sebagai alat komunikasi untuk menempuh pendidikan. Nah, karena bahasa Melayu ini udah didengar di mana-mana, udah nggak asing, akhirnya bahasa Melayu berkembang dan berubah menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pengertian bahasa. Bahasa itu apa sih? Jadi bahasa itu ialah alat komunikasi untuk berbicara dan juga mengungkapkan isi hati. Bahasa mempunyai dua bagian. Yang pertama isi. Isi ini ialah pikiran dan juga perasaan. Yang kedua adalah bunyi. Bunyi adalah yang kita ngomong, kita ucapkan. Terus bahasa Indonesia itu nggak cuma bahasa Indonesia lisan atau yang kita omongin gitu, tetapi ada bahasa isyarat menggunakan pergerakan tangan dan juga bahasa tulis untuk menulis. Jadi bahasa itu bukan cuma berbicara ya teman-teman, tetapi juga bisa ditulis dan juga digerakkan. Saya sekarang ini, saya lagi menggunakan isyarat tangan sebagai bahasa tambahan dan juga berbicara sebagai media bahasa lisan. Lanjut, ada fungsi bahasa. Bahasa itu punya banyak sekali fungsi. Yang pertama adalah ekspresif, untuk menyampaikan perasaan yang kita rasakan sekarang. Misalkan kita lagi bahagia, kita lagi sedih, kita lagi marah, itu bisa kita omongin gitu. Yang kedua sebagai alat komunikasi. Jadi alat komunikasi supaya kita ngobrolnya itu enak, bisa saling mengerti. Yang ketiga ada kontrol sosial, untuk mengatur masyarakat umum gitu. Contohnya misal ada palang dilarang merokok, jadi daerah tersebut itu dilarang untuk perokok merokok di situ. Yang keempat ada adaptasi. Jadi kalau misalkan kita pergi ke daerah baru dan kita nggak tahu bahasa daerah tersebut, kita berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Simpelnya, misalkan saya nih tinggal di Kalimantan Timur dengan bahasa mungkin bahasa Kutai. Lalu saya berpindah atau berkunjung ke Jawa Timur yang pastinya menggunakan bahasa Jawa. Karena saya nggak mengerti bahasa Jawa dan orang Jawa pun nggak mengerti bahasa Kutai, jadi kita menggunakan bahasa Indonesia untuk mengobrol. Dan yang terakhir itu ada integrasi atau pemersatu. Ya karena Indonesia yang kita tahu, Indonesia tuh banyak sekali bahasa daerahnya masing-masing. Dan kita juga nggak mungkin bisa semua bahasa daerah tersebut. Maka jadilah bahasa Indonesia sebagai bahasa alat komunikasi kita dan kita mengerti satu sama lain. Terakhir kita akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itu nggak cuma bahasa,
bahasa Indonesia itu menjadi lambang Indonesia, lambang identitas nasional. Jadi bahasa Indonesia tuh bisa menjadi tanda bahwasanya kita tuh orang Indonesia. Itu bisa ngobrol bahasa Indonesia, oh berarti dia orang Indonesia, seperti itu. Kedua, sebagai lambang kebanggaan bangsa pastinya. Yang ketiga, alat komunikasi. Yang keempat adalah alat pemersatu bangsa. Tanpa bahasa Indonesia, mungkin kita akan sulit bersatu. Karena Indonesia itu punya banyak suku, bahasa, daerah, tradisinya masing-masing. Jadi segitu aja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.